Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya para penonton baru SMA 16 Kabupaten Tangerang. Selamat datang di channel SMA 16 yang khususnya penonton-penonton baru nih, yang nantinya akan jadi insya Allah jadi peserta didik SMA 16 tentunya. Nah, perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Billy Fatullah. Kalian bisa panggil saya Pak Billy. Saya bertugas di SMA 16 di tata usaha. Kalian bisa ketemu saya nanti setiap tata usaha. Dan saya pun di sini sebagai operator di pelaksanaan penerimaan peserta didik baru SMA 16 Kabupaten Tangerang. Nah, tujuannya adanya video ini adalah untuk memperkenalkan SMA 16 sekaligus memberitahu kepada kalian bahwa kita akan membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru di SMA 16 Kabupaten Tangerang. Bisa disebut mungkin ini hajat tahunan ya. Itu setiap SMA, SMK, negeri itu pasti setiap tahun, dan sekolah-sekolah swasta setiap tahun itu pasti ada penerimaan peserta didik baru. Nah, adapun SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang ini kan SMA negeri yang dinaungi oleh pemerintah Provinsi Banten, yang dimana segala peraturan tentang penerimaan peserta didik baru ini telah diatur oleh pemerintah Provinsi Banten. Jadi kita sebagai pelaksana saja, SMA 16 ini hanya sebagai pelaksana, hanya pelaksana teknisnya saja. Adapun aturan-aturannya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten dengan peraturan gubernur pastinya. Nah, oke, kita lanjut aja, tidak harus panjang lebar. Penjelasan ini mungkin nanti kalian juga bisa memahaminya melalui juknis yang sudah disiapkan. Jadi kita di sini ingin menginformasikan tentang pembukaan pendaftaran, pengumuman dan daftar ulang. Lalu persyaratan-persyaratan yang harus kalian siapkan ketika mendaftar di SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang. Jadwal pendaftaran, pengumuman dan daftar ulang. Di sini ada beberapa jalur. Jadi untuk pendaftaran ini memiliki beberapa jalur. Seperti yang pasti udah kalian pahami juga, setiap tahunnya kita memiliki 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Berbagai macam 4 jalur ini memiliki waktu yang berbeda-beda jadwalnya dan memiliki persyaratan yang berbeda-beda pula pastinya. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri jalur zonasi, yaitu tanggal 13 sampai 16 Juni 2022. Dan pengumuman hasil seleksinya itu tanggal 18 Juni 2022. Daftar ulangnya tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Nah, di dalam jalur zonasi ini memiliki persyaratan pastinya. Nah, persyaratannya itu nanti ada di slide-slide berikutnya, dan ada kuota juga. Jadi tidak serta-merta yang ikut jalur zonasi ayo membludak, tidak. Kita juga di sini memiliki seleksi. Pastinya kalau jalur zonasi yang dipilih yaitu yang terdekat titiknya dari sekolah gitu. Diukur dari titik koordinat yang nanti diukur melalui aplikasi atau website SMA 16 itu. Oke, next yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini dibuka pendaftarannya dari tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2022. Nah, itu kalian yang melalui jalur afirmasi harus mempersiapkan dalam artian berbagai persyaratan yang nanti akan saya jelaskan juga. Terus pengumuman hasil seleksinya tanggal 25 Juni 2022, daftar ulangnya tanggal 27 sampai 28 Juni 2022. Oke. Next ke poin ketiga, yaitu jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini yang orang tuanya berpindah tugas dari misalkan dari kota Tangerang ke Kabupaten Tangerang, tapi itu harus disertakan surat keterangan ya. Misalkan orang tuanya sebagai TNI yang tadinya tugas di kota Tangerang, dipindah tugaskan ke Kabupaten Tangerang, ke daerah Jayanti ini, maka itu harus disertakan surat keterangan salah satunya itu. Nah, untuk jadwalnya yaitu tanggal 21 Juni sampai 23 Juni 2022
sama jadwalnya dengan jalur afirmasi gitu. Adapun pengumuman hasil seleksinya tanggal 25 Juni sama juga dengan jalur afirmasi. Pendaftaran ulangnya yaitu tanggal 27 sampai 28 Juni 2022. Itu untuk jadwal yang kami siapkan. Yang terakhir yaitu jalur prestasi. Jalur prestasi ini kalian yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik, yang itu nanti persyaratannya akan dijelaskan pula di slide selanjutnya. Nah, adapun tanggal pendaftarannya itu tanggal 28 Juni sampai 1 Juli 2022. Terus pengumuman hasil seleksinya tanggal 2 Juli 2022. Terus pendaftaran ulangnya tanggal 4 sampai 6 Juli 2022. Itu untuk jadwal pendaftaran di pembukaan penerimaan peserta didik baru di SMA 16. Nah, adapun jadwal pendaftaran, jadwal pengumuman, jadwal daftar ulang itu semuanya sama se-SMA atau se-SMA negeri se-Provinsi Banten. Jadi jadwalnya itu sama. Itu udah jadwal dari pemerintah Provinsi Banten langsung dari Dinas Pendidikan. Jadi kalian mendaftar ke SMA 16 sama juga di SMA lain pun sama jadwalnya dengan SMA 16 gitu. Karena itu udah peraturan pemerintah provinsi. Oke, next kita ke kuota yang ditetapkan di SMA Negeri 16 Kabupaten Tangerang. Dan harus kalian ketahui sebelumnya, kalau kuota ini bukan kita yang menetapkan, tapi juga emang ini sudah menjadi aturan. Harus ada persentasenya dengan rombel yang sudah ada di SMA 16 gitu. Jadi nggak bisa nih kok jalur zonasi ada cuman 144 peserta didik doang sih yang diterima, emang nggak bisa lebih dan lain sebagainya. Nggak bisa, ini udah aturan yang mutlak dari pemerintah provinsi gitu. Oke, di sini kalian bisa lihat berbagai jalur itu memiliki kuota yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur zonasi hanya dibutuhkan 144 peserta didik atau 50% dari kuota yang ditetapkan gitu. Nah, sedangkan kuota yang ditetapkan oleh kita yaitu 288 peserta didik atau 4 rombel. 4 rombel itu 8 kelas. Yang dibutuhkan oleh kita itu 8 kelas. 288 peserta didik itu untuk 8 kelas. Nah, itu udah nggak bisa melebihi kapasitas itu gitu. Karena rombel yang ada yang tersisa yaitu 8 kelas di SMA 16 Kabupaten Tangerang. Ya, untuk jalur zonasi yang kita terima yaitu 144 peserta didik atau 50% dari kuota yang ditetapkan. Nah, 144 ini diseleksinya melalui apa? Yaitu jalur zonasi yang tadi saya bilang. Pertama, jalur zonasi itu ditetapkan dari titik koordinat rumah kalian, tempat kalian tinggal sampai dengan ke titik sekolah yang ditariknya titik koordinat. Kalau misalkan rumahnya lebih dekat ya itu yang lebih diutamakan gitu. Itulah jalur zonasi. Tuh. Untuk selanjutnya jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini ada 43 peserta didik atau 15% dari kuota yang ditetapkan. Jadi jalur afirmasi itu yang dibutuhkan 43 peserta didik gitu. Terus jalur perpindahan orang tua. Jalur perpindahan orang tua ini 14 peserta didik. Kenapa kok lebih sedikit jalur perpindahan orang tua? Karena nggak banyak yang menggunakan jalur tersebut. Kadang ada yang pindah tugaskan itu orang tuanya nggak tepat ke Jayanti gitu kan. Itu salah satu alasannya mungkin. Jadi aturan-aturan ini juga udah ditetapkan dengan pemerintah provinsi gitu. Nah, selanjutnya jalur prestasi yaitu ada 87 peserta didik atau 30% dari presentasi yang sudah ditetapkan gitu. Oke. Itu kuota-kuota yang sudah ditetapkan. Jadi kalaupun kalian misalkan sekiranya rumahnya jauh nih, misalkan mau lewat jalur zonasi, rumahnya misalkan jauh di Balaraja tapi mau masuknya ke Jayanti, ya tinggal kalian pikirkan aja bakal bisa diterima nggak tuh di SMA Negeri 16. Mohon maaf tuh kan, mungkin kalian bisa mengikuti jalur-jalur yang lainnya, mungkin jalur prestasi, jalur afirmasi gitu, bisa melalui jalur-jalur yang lainnya gitu. Jadi untuk
teman-teman yang rumahnya mungkin jauh dari titik koordinat, jadi bisa mengikuti jalur-jalur yang lainnya yang kuotanya sudah ditetapkan. Oke. Untuk persyaratan di slide ini kita bahas persyaratan. Yang pertama jalur zonasi dulu ya. Sesuai jalur yang kita tetapkan itu, yang pertama jalur zonasi, persyaratannya kalian bisa buka di website SMA 16 yang sudah ada di atas sini, yang sudah ada itu di SMA 16 Kabupaten Tangerang.sch.id dengan melengkapi persyaratan KTP orang tua, ibu dan bapak, terus KTP orang tua atau wali yang misalkan tinggalnya dengan walinya. Terus yang kedua kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari kelurahan, dan itu minimal 1 tahun. Itu minimal ya, minimal 1 tahun. Surat itu udah ditetapkan dan kartu keluarga itu sudah disahkan minimal 1 tahun. Kalau yang kurang dari 1 tahun, misalkan baru 2 bulan atau 6 bulan, ya mohon maaf, kemungkinan bisa gantikan oleh yang lain gitu. Karena nggak bisa, kalau jalur zonasi itu benar-benar titik koordinat yang kita akses nanti melalui, yang kita daftarkan melalui website PPDB, yaitu alamat yang tertera di dalam surat domisili atau kartu keluarga gitu. Oke, next yang poin kedua yaitu surat keterangan lulus atau SKL dari SMP yang kalian tempati. SKL pasti kalian semua udah megang lah, udah punya SKL. Cuman kalau ijazah belum, saya yakin ijazah belum, karena makanya kita menerapkannya SKL. Oke. Terus yang keempat, poin keempat yaitu nilai rapot. Nilai rapot dari semester 1 sampai dengan semester 5, dari kalian kelas 1 sampai dengan kalian lulus tuh. Itu nilai rapot semuanya harus difotokopi gitu. Kenapa kok butuh nilai rapot segala? Kan ini jalur zonasi. Karena kalau misalkan rumahnya yang deketan nih, sama nih, misalkan titiknya sama dengan titik rumah, kita ngukurnya dari nilai. Kalau misalkan nilainya sama nih, misalkan nilainya juga sama, yang kita ukur dari umur kalian, siapa yang lebih tua itu. Jadi emang aturan-aturannya seperti itu, di juknisnya seperti itu. Yang terakhir yaitu titik koordinat Google Map, yaitu rumah yang kalian tempati dititikkan dari Google Map dan ditarik lurus ke SMA 16 Kabupaten Tangerang. Nah, kadang ini ada yang salah menempatkan nih di Google Map ini. Nah, itu mungkin nanti bisa kalian tonton di channel SMA 16 juga ya, tutorial cara menitikan titik koordinat dari rumah ke SMA 16 gitu. Agar kalian bisa pahami tuh titik koordinat, cara menempatkannya seperti apa. Nah, itu nanti kalian screenshot, kalian bawa ke pendaftaran, atau kalian bisa upload di website SMA 16 Kabupaten Tangerang. Itu caranya gitu. Untuk tutorialnya mungkin nanti oleh saya ataupun dengan tim yang lain bisa dikasih tahu cara penempatan titik koordinat melalui menggunakan Google Map. Oke. Ya, untuk persyaratan pendaftaran jalur zonasi mungkin sementara itu dulu. Mungkin nanti ketika emang ada persyaratan tambahan jalur zonasi, itu bisa ditambahkan di website, bisa kalian cek di website, di Instagram, di channel SMA 16 gitu. Nanti ada info-info selanjutnya. Persyaratan pendaftaran jalur afirmasi. Pendaftaran sama dengan jalur zonasi melalui website SMA 16. Bisa kalian akses melalui sana. Adapun persyaratannya berbeda tentunya. Yang pertama, itu kalau KTP orang tua atau wali itu benar-benar dibutuhkan. Terus kedua, kartu keluarga. Nah, kalian di sini pasti bertanya, kok kartu keluarganya nggak diminimalin 1 tahun kalau afirmasi? Karena afirmasi bisa kok yang di luar daerah Jayanti atau di daerah Kabupaten Tangerang, bisa, asalkan dia memiliki persyaratan-persyaratan yang di bawahnya, yaitu SKL sudah tentu sama dengan jalur zonasi tadi persyaratannya. Terus nilai rapot dari semester 1 sampai 5. Yang kelima yaitu surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau SKTM dari kelurahan. Terus yang keenam, kartu Indonesia Pintar gitu. Itu yang persyaratan dari jalur afirmasi yang harus kalian lengkapi. Oke, itu untuk jalur afirmasi.
Untuk info-info lainnya, tambahannya mungkin nanti bisa diinfokan lagi melalui website YouTube SMA 16 atau Instagram dan platform media lainnya. Oke, slide selanjutnya yaitu kita bahas persyaratan pendaftaran jalur perpindahan orang tua. Nah, untuk kalian pahami dulu ya, jalur perpindahan orang tua ini yaitu yang orang tuanya dipindah tugaskan dari perusahaan atau dari instansi, dari lembaga yang tempat orang tuanya kerja. Misalkan perusahaannya memiliki cabang di daerah SMA 16 atau di daerah Jayanti, itu bisa digunakan asal disertakan surat keterangan dari perusahaan tersebut gitu. Atau yang mungkin orang tuanya ASN, itu bisa juga tuh. Misalkan tiba-tiba ditugaskan di daerah Jayanti, itu bisa asal disertakan surat keterangan dari instansi tersebut gitu. Oke, untuk persyaratannya di sini sudah jelas, bisa kalian lihat dari poin pertama masih sama dengan jalur sebelumnya, yaitu KTP orang tua. Poin kedua pun masih sama, kartu keluarga. Terus poin ketiganya pun masih sama, SKL. Terus nilai rapot. Dan yang kelima yaitu surat keterangan yang tadi saya bilang, surat keterangan bahwa orang tuanya dipindah tugaskan ke daerah yang dekat SMA 16 gitu. Mungkin itu untuk jalur perpindahan orang tua. Persyaratan pendaftaran jalur prestasi ini yang tadi saya jelaskan di awal, jalur prestasi itu memiliki dua bagian, yaitu prestasi baik akademik maupun non akademik. Nah, persyaratannya masih sama dengan jalur-jalur sebelumnya dari nomor 1 sampai dengan 4, yaitu dibutuhkan KTP orang tua, kartu keluarga, terus SKL dan nilai raport dari semester 1 sampai 5. Itu untuk penilaian akademiknya, nanti dirata-ratakan. Itu dirata-ratakan tuh nilainya dari semester 1 sampai 5 itu dirata-ratakan. Kalau yang non akademiknya, misalkan yaitu kalian pernah mengikuti olimpiade badminton, misalkan kalian dapat juara 1 ataupun juara 2 atau juara 3 tingkat Kabupaten Tangerang. Minimal kabupaten ya, tingkatannya minimal kabupaten. Kalaupun bisa nasional atau internasional itu lebih baik gitu. Adapun persyaratannya itu masih sama dengan jalur-jalur yang sebelumnya, yaitu KTP orang tua, kartu keluarga, SKL, terus sama nilai raport dari semester 1 sampai 5 itu untuk dirata-ratakan. Lalu yang itu sertakan piagam atau sertifikat yang kalian pernah ikuti olimpiadenya atau perlombaannya, dan minimal itu harus tingkat kabupaten gitu, minimal ya pemerintah kabupaten. Kalaupun bisa lebih lagi tingkat internasional itu lebih baik. Oke, mungkin itu saja untuk persyaratan 4 jalur yang tadi saya jelaskan. Nextnya mungkin kalian bisa lihat informasi lebih lanjutnya, itu bisa kalian datang ke SMA 16 Kabupaten Tangerang di hari kerja ya, tentunya dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 2 siang. Kalau lewat dari jam 2 siang itu udah nggak ada siapa-siapa di sini ya gitu. Intinya itu. Mungkin bisa kalian lihat juga di website SMA 16 Kabupaten Tangerang. Tuh, terus bisa lihat juga di channel YouTube SMA 16 Kabupaten Tangerang. Jangan lupa di subscribe dan ditonton videonya yang lainnya. Banyak video-video yang lebih asik juga di SMA 16 Kabupaten Tangerang. Terus kalian bisa lihat juga di Instagram SMA 16 Kabupaten Tangerang. Kalian bisa melalui DM tentang tanya-tanya di situ tentang PPDB dan lain sebagainya. Dan bisa kalian hubungi di nomor yang ada di layar di atas. Itu nomor itu nomor SMA 16. Kalian bisa hubungi ke situ. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian para pendaftar peserta didik baru SMA 16 Kabupaten Tangerang. Selamat bertemu di SMA 16 Kabupaten Tangerang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.